Wow! Pernikahan menurut adat dan budaya. Nah, di setiap pernikahan di suatu desa atau di yang lainnya tentu ada namanya dekorasi. Nah, apa sih tujuan dipasangkan dekorasi depan rumah itu? Tujuannya ialah untuk meningkatkan etika suatu ruangan atau objek. Ini termasuk memperindah, menampilkan ruangan, perabotan, atau bahkan objek seni sehingga menciptakan tampilan yang lebih menarik dan indah dari segi suasana maupun yang lainnya. Dan juga untuk menciptakan latar belakang lagi kehidupan terbaik yang dapat Anda miliki. Dekorasi dapat meningkatkan kualitas hidup. Dekorasi dapat membuat pesta makan malam lebih menyenangkan. Anak-anak lebih bahagia, lebih mudah rileks, dan pembicaraan lebih intim, dan tamu merasa nyaman. Nah, setelah masuk ke dalam, diisi dengan hiasan dinding-dinding dan dekorasi yang membuat suasana lebih nyaman. Nah, ruangan secara signifikan dengan menambahkan lapisan daya tarik visual dan gaya, baik melalui lukisan yang semarak, cetakan yang dengan atau patung yang unik, seni yang ada di dalamnya dapat melengkapi fitur dan segmen wahana yang ada, serta penyatuan ruangan yang dapat memperindah ruangan itu sendiri, dan juga memberikan ekspektasi bagi tamu Anda dan membuat mereka bersemangat untuk menghadiri acara tersebut. Di sini akan melaksanakan suatu upacara atau pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan adat dan istiadat sesuai dengan tempatnya. Dengan istiadat tentu saja ada perbedaan dengan tempat-tempat istiadat yang lainnya, karena suatu acara tentu ada jalannya berbeda tapi tujuannya sama. Ayo kita lihat prosesinya selanjutnya. Ini adalah pengayah kopi, tentu saja dihias dengan rapi agar menarik. Aku akan menuju ke belakang. Ini adalah tempat di belakangnya dihias dengan indah. Suatu upacara tentu saja ada persiapan-persiapan mulai dari jauh hari dan persiapan-persiapan yang lainnya, karena suatu persiapan adalah untuk menunjang dan kesiapan untuk melakukan prosesi itu sendiri. Dengan persiapan kita dapat memperlengkapi suasana agar pekerjaan itu lebih cepat dan praktis nantinya apabila kita pas di waktu proses pelaksanaannya dan proses utamanya, yaitu pas pada saat hari H yang kita inginkan, yaitu pernikahan dan persiapan undangan yang menjadi sebagai saksi dalam pernikahan itu sendiri. Ini juga ada penggarukan atau tempat sebagai penggaruk kelapa. Dengan proses ini lebih cepat pekerjaannya, simpel dan praktis. Dan ini PKK-nya mempersiapkan suatu sarapan, nantinya mungkin perlu sarapan karena suatu sarapan itu adalah menunjang kita untuk menjadi sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Upacara ini dipuput oleh seorang sulinggih, yaitu pelaksananya. Nah, setelah melakukan proses penyucian areal dan tempatnya, lalu melakukanlah prosesi pembiokalan pada sang dua mempelai ini. Dan ikutilah teman-teman seterusnya dengan prosesi ini. Mungkin keseruannya selalu ada setiap melakukan pelaksanaan pernikahan dalam hal silah budaya maupun adat dan istiadat itu sendiri. Sebenarnya kita
melakukan suatu pernikahan atau perkawinan, tentunya kitanya lakukanlah sekali aja, jangan melakukan 2 kali, karena itu suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Pernikahan juga dapat diartikan sebagai akad yang sejati oleh kedua belah pihak untuk hidup bersama dan saling mengasihi. Gitu. Suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Nah, setiap ritual atau prosesi tentu ada maknanya. Nah, ini maknanya seorang istri dan suami berdagang. Nah, mulanya sang suami membeli barangnya yang paling mahal dan berharga. Karena sebuah pembelian adalah menjanjikan bahwa dia penuh dengan kesetiaan, tidak memandang harga walaupun itu mahal sekali, karena kehidupan apabila kita mengorbankan lebih besar itu adalah perjuangan yang sangat besar. Nah, setelah melakukan prosesi usaha atau dagang, nah semua hasilnya itu disimpan. Apabila kita sudah menyimpannya, jangan semuanya dihabiskan. Apabila semuanya dihabiskan, nantinya untuk kedepannya akan selalu habis. Karena itu walaupun bagaimanapun hasilnya itu jangan dihabiskan. Itu adalah makna dari sebuah perjuangan atau usaha yang mungkin kita lakukan nantinya untuk melanjutkan perjalanan hidup sebagai seorang ibu rumah tangga ataupun seorang bapak atau seorang ibu yang akan menjadi dan mengasuh anak-anaknya, dan untuk melanjutkan dan tujuannya yaitu untuk memberi suatu perjalanan pada anak-anak kita nantinya agar kita lebih baik untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kedepannya. Dan di sini terakhir adalah saling suap menyuapin secara berbarengan. Apa sih tujuannya? Ya, tujuannya kita adalah sudah saling kasih menyayang, kasih mengasihi, dan sayang menyayangi. Itu adalah menyatukan dualitas unsur positif maupun negatif akan menjadi sebuah kesatuan yang menjadi satu dalam menjalani sebuah kehidupan, baik buruk ditanggung bersama-sama. Karena sebuah perjalanan tentu saja kita saling memberi dan menerima, mengasihi dan saling mengasihi. Itulah tujuannya kita saling suap menyuapi. Sebuah pernikahan tentu saja kita berdampingan selamanya
dan sampai akhir hayat. Itulah tujuan dari sebuah pernikahan. Oke. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di lain kesempatan. Panglos teu bodar gedang.